Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini, tentu dalam rangka senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabbi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Bapak Ibu yang saya muliakan, kadabbi ali fir'aun, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penyerupaan keadaannya kepada tentara-tentara Fir'aun. Wallazina min qablihim, dan orang-orang sebelum datangnya Fir'aun. Siapakah yang dimaksud, yang diserupakan di sini? Ayat ini disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sifat-sifat atau keadaan yang ada pada orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik Mekah atau orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah yang diserupakan kepada tentara-tentara Firaun dan orang-orang sebelumnya. Makanya pada awal ayat ini kadabbi itu maknanya at-tashbih, penyerupaan tentang kebiasaan atau keadaan mereka. Apanya yang diserupakan? Yaitu kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diserupakan kepada tentara-tentara Firaun. Kemudian yang dimaksud di sini wallazina min qablihim, itu sama dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mendustakan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah binasakan dengan menenggelamkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sama dengan kaum Adin yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud wallazina min qablihim, dan orang-orang sebelum
tentara Fir'aun, yaitu kaum Aden yang menempati bagian selatan Jazirah Arab, atau yang kita kenal sekarang daerah San'a atau daerah Yaman dulu. Kaum ini pernah mengalami kejayaan, tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dibinasakan dengan terjadinya gempa bumi. Bapak Ibu yang sebelakan, begitu juga kaum Zamud yang menempati Jazirah Arab bagian utara, juga sama dengan tentara Fir'aun yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah binasakan kepada kaum Zamud, kaumnya Nabi Saleh, dengan rihun sarsarah, dengan angin puting beliung. Bapak Ibu yang sebelakan, jadi Allah sudah memberikan contoh-contoh pada kaum-kaum yang lalu, bahwa ketika manusia mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan azab. Bapak Ibu yang sebelakan, jadi yang dimaksud di sini wallazina min qablihim, yaitu kaum Nuh, kaum Aden, kaum Zamud, dan kaum-kaum sebelum tentara Fir'aun yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazzabu bi ayatina, inilah yang diserupakan terhadap orang-orang kafir Quraisy pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhazahumullahu bizunubihim, maka Allah memberikan azab kepada mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang semuliakan, seperti saya tadi katakan bahwa kaum Nuh itu diazab dengan ditenggelamkan. Ya, kaum Aden diazab dengan gempa bumi. Kaum Zamud diazab dengan rihun sarsara, angin puting beliung. Dan kaum ala Fir'aun, tentara-tentara Fir'aun itu diazab dengan ditenggelamkan di lautan. Bapak Ibu yang semuliakan, Allahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syadidul iqab, azabnya itu, balasannya itu sangat dahsyat. Bapak Ibu yang semuliakan, manusia tidak mampu menahan ya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Ayat ini turun, ini diterangkan dalam satu riwayat bahwa faqalu ya Muhammad la yagurrannaka annaka qatalta aqwaman agmara. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW menang dalam perang Badar, saya kira inilah perang yang tidak seimbang. Orang-orang kafir jumlahnya ribuan, sedangkan orang-orang muslim jumlahnya ratusan. Tapi ternyata dimenangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan peringatan. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, ya ma'syaral yahud ihziru minallahi misla ma nazala bi Quraisy yaumil Badar. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah menjumpai orang-orang Yahudi, karena di Makkah itu adalah orang-orang kafir Quraisy, di Madinah itu menjumpai orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Rasulullah mengatakan, wahai sekalian orang-orang Yahudi, ihziru minallah, hati-hatilah terhadap Allah, mislama nazala bi Quraisy yaumun badrin, seperti apa yang terjadi terhadap orang-orang kafir Quraisy ketika perang Badar.
Sekira ketika perang Badar ini sudah sangat masyhur, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang kafir bangga dengan jumlah yang besar, dengan kekuatan yang besar. Jumlah pasukannya ribuan, orang-orang muslim ratusan. Makanya ketika Rasulullah mengalami kemenangan, dia menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, jangan sampai, kata Rasulullah, qabla ayyunazzila bikum ma nazala bihim, jangan sampai apa yang terjadi pada perang Badar itu juga terjadi kepada kalian. Faqad arabtum ya anni nabiyyun mursilun tajidu zalika fi kitabikum wa ahdillahi ilaikum. Kata Rasulullah, dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa kalian sudah tahu anni nabiyyun mursil, bahwa kalian sudah tahu sesungguhnya aku adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda mendapatkan fi kitabikum, dalam kitab-kitab kalian, wahdillahi ilaikum, dan Allah sudah berjanji kepada kalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya dalam kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu sudah tertera bisyarat bahwa akan datang seorang rasul ya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun kalau di dalam kitab Taurat dikatakan samaitukal mutawakkil, kalau dalam kitab Injil dikatakan sayati min ba'di Ahmad, kalau di dalam Al-Quran dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun, tapi itu yang dimaksud juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi disampaikan seperti ini, apa tanggapan mereka? Orang-orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yagurrannaka annaka qatalta aqwaman agmara. Jangan kamu berbangga, jangan kamu berbesar diri. Sesungguhnya kamu berperang melawan musuh agmaran, musuh yang tidak tahu cara bertempur. Artinya orang Yahudi ini tidak mau kalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak mau kalah, sehingga mengatakan, Muhammad, jangan Anda bangga dengan kemenanganmu pada perang Badar. Kamu itu berhadapan di perang Badar itu dengan kaum yang tidak tahu tata cara perang. La alima lahum bil harbi, ya, dia tidak tahu tentang bagaimana ya teknik perang. Fa asbahat fihim fursatun law qataltana la arabta ana wa nahnu nas. Kata orang Yahudi, kalau kamu berhadapan dengan kami orang-orang Yahudi, pasti kamu tahu siapa kami. Bapak biasa melihat. Jadi dari dulu itu sampai sekarang orang-orang Yahudi itu selalu membesarkan diri. Tapi perlu kita tahu, Bapak biasa melihat, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mau berhadapan langsung dengan pasukan Muslim. Apa yang kita lihat sekarang dipertontonkan di media, ya baik media televisi atau media sosial, itu hanya pertempuran yang terjadi dengan tembakan roket, tapi belum pernah terjadi pertempuran berhadapan langsung. Kenapa? Karena sesungguhnya orang Yahudi itu penakut. Makanya nanti dibisyaratkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi pertempuran berhadapan langsung dengan orang Muslim Yahudi, dan orang-orang Yahudi lari terbirit-birit bersembunyi di pohon-pohon, dan pohon itu pun berteriak, wahai orang Muslim, ada orang Yahudi di belakang saya. Jadi apa yang kita tontonkan di media sosial sekarang ini hanya pertempuran lewat roket, tembakan roket. Belum pertempuran berhadap-hadapan, dan belum sampai sekarang belum pernah terjadi. Kalau ini terjadi, jangan-jangan inilah bisyarat Rasulullah bahwa kemenangan akan di tangan Muslim. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan peristiwa ini Rasulullah memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi berbesar diri bahwa taniami tidak mewah. Kalau menurut bahasa Bugisnya kayak taniami itu di mewah, ya itu mewah ko perang Badar, tahu dia ini sama musuh. Maka turunlah ayat ini, surah Al Imran,
kullil ladzina kafaru satughlabun. Muhammad sampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, satughlabun, pasti kamu akan mengalami kekalahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam interpretasi bahasa ada perbedaan penggunaan sin dengan saupa yang peristiwanya yang akan datang. Kalau dalam ayat lain dikatakan summa kalla saupa ta'lamun, ya kan? Penggunaan saya lamun sama seperti saya kulun, itu interval waktunya ke depan tidak terlalu lama. Tapi ketika berbicara summa kalla saupa ta'lamun, saupa itu interval waktunya nanti pada hari kemudian, masih jauh. Tapi dengan adanya penggunaan satughlabun berarti interval waktunya tidak lama. Ya, akan dikalahkan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa sampaikan kepada orang-orang kafir satughlabun, pasti kamu akan dikalah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Masjidil Aqsa itu yang sekarang ini yang ada di Palestina adalah ardul anbiya, dan boleh kita katakan ardus syahid, bumi para syuhada. Kelihatannya kita melihat mereka itu tersiksa, tetapi sesungguhnya mereka adalah syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira kita sudah lihat di media sosial dan sudah menjadi saksi nyata bahwa seorang wartawan memposting bahwa darah-darah yang ada di Palestina itu baunya seperti bau minyak kasturi. Bapak Ibu yang saya muliakan, darah-darah para syuhada itu tidak busuk memang, baunya sama dengan minyak kasturi. Ini membuktikan bahwa mereka adalah syahid. Katakan kepada orang-orang Yahudi, kalaupun dia membesarkan, pasti kamu akan dikalah. Makanya suatu peristiwa ketika Umar bin Khattab waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang non-muslim, Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi. Setelah dibangunnya inna awwala baitin udi alinasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Setelah dibangunnya Baitullah yang ada di Mekah. Dalam riwayat, setelah Nabiullah Adam alaihissalam ditunjukkan oleh Jibril pondasi atau dasar Baitullah, dan Nabi Adam membangun dasar Baitullah Ka'bah, 40 tahun setelah itu Nabi Adam berangkat ke Palestina membangun Masjidil Aqsa allazi barakna haula. Dan inilah masjid yang kedua dibangun di muka bumi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan ini pernah menjadi pusat pemerintahan dunia, yaitu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam memerintah di negeri Palestina. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah masjid kedua. Kenapa baginda Rasulullah dimiratkan ke sana? Karena ingin diperlihatkan masjid yang kedua di muka bumi ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika orang-orang non-muslim menguasai Masjidil Aqsa waktu itu dengan kebesaran Umar bin Khattab, ketika dia diangkat menjadi Amirul Mukminin, orang-orang non-muslim baru dengar beritanya bahwa Umar bin Khattab akan berangkat ke Masjidil Aqsa. Dengan kegagahan Umar bin Khattab, kunci Masjidil Aqsa diserahkan sebelum melakukan pertempuran dengan orang-orang muslim. Sepeninggal Umar bin Khattab, dikuasai lagi orang muslim. Jadi memang Masjidil Aqsa itu adalah ardus syuhada, dikuasai lagi orang-orang muslim, dan kembali ke pangkuan orang muslim ketika namanya seorang penguasa Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mampu mempertahankan Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu.
Sepeninggal Salahuddin Al-Ayyubi dikuasai lagi orang yang non muslim. Nanti dia kembali ke pangkuan muslim ketika Khalifah Utsmani berkuasa di Turki. Dan jatuhnya Khalifah Utsmani pada tahun 1942 mulai jatuh Palestina dan dikuasai pada tahun 1948. Bapak Ibu yang semuakan. Dan setelah itu dikuasai lagi Masjidil Aqsa, yang menjadi pertanyaan, siapakah lagi yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu yang semuakan, karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi ini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Dengan ayat ini ada jaminan Allah bahwa satu gelabun tidak menunggu lagi hari kemudian akan dikalahkan, tapi tidak lama kemudian. Makanya dalam interpretasi ulama itu setiap 100 tahun pasti ada pembaharu, dan mudah-mudahan setelah jatuhnya Palestina ini di tahun 1926, ini kita sudah memasuki tahun 2024, mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali lagi ke pangkuan orang-orang muslim. Bapak Ibu yang sebelahkan, ketika orang-orang muslim menguasai Masjidil Aqsa, maka disitulah kebebasan agama ada di tangan orang muslim. Ketika orang muslim menguasai Masjidil Aqsa, orang-orang Nasrani bebas beribadah, karena juga dia adalah tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di Bethlehem, di mana Bethlehem itu adalah dalam sejarah tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Di mana ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Islam, orang Muslim, orang-orang Bani Israel bebas beribadah di bawahnya, yang namanya dinding ratapan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetapi kalau mereka yang menguasai, justru mereka melakukan penindasan. Ini yang menjadi pertanyaan pada tahap-tahap terakhir ini, siapa lagi yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu yang semuakan. Kemudian watuhsyaruna ila jahannam, sampaikan wahai Muhammad bahwa mereka nanti akan dikumpulkan di neraka. Bapak Ibu yang semuakan. Kemudian terakhir pada ayat selanjutnya, kadakana lakum ayatun fi fi'atainil taqatah. Allah menggambarkan di sini Bapak Ibu yang saya muliakan bahwa ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fi fi'atainil taqah. Fi fi'atainil taqatah. Ketika dua pasukan berhadapan. Pasukan muslim yang jumlahnya ratusan dengan pasukan orang-orang musyrik Quraisy yang jumlahnya ribuan. Itu ada ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di mana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Segolongan berjuang di jalan Allah dan segolongan lagi mereka adalah orang kafir. Di mana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Di sini ada dua qiraah Bapak Ibu yang semuliakan, melahirkan dua interpretasi ulama. Qiraah yang pertama ada yang membaca yarawnahum. Jadi orang-orang kafir itu melihat orang muslim mislaihim ra'yal ain. Ya, jumlahnya kelihatannya 2 kali lipat. Jadi kalau jumlahnya 100, ya dia mampu mengalahkan 200. Jadi ada dua kira yang pertama, ternyata orang-orang kafir melihat jumlahnya orang muslim dalam perang Badar 2 kali lipat. Itu kira pertama. Kira kedua ada yang baca tarawnahum mislaihim ra'yal ain. Tarawnahum, orang-orang mukmin melihat orang kafir, jumlah orang mukmin itu 2 kali lipat, sehingga dia tidak takut kepada orang kafir. Mislaihim ra'yal ain.
Jadi orang mukmin melihat dirinya sendiri banyak, sehingga dia melawan orang-orang kafir yang notabene jumlahnya banyak, tapi ternyata dengan semangatnya, karena melihat jumlahnya banyak, dia mampu mengalahkan pasukan orang kafir Quraisy di Badar yang jumlahnya banyak, tapi karena semangatnya dia melihat dirinya 2 kali lipat. Bapak Ibu yang saya muliakan, mampu mengalahkan orang-orang kafir. Jadi qiraat Nabi itu dia baca tarawnahum. Tarawnahum itu artinya orang kedua. Yarawnahum adalah orang ketiga. Orang-orang kafir melihat orang mukmin. Kalau tarawnahum, orang mukmin melihat orang kafir, ya jumlahnya kecil. Jumlah orang mukmin itu ra'yani mislaihim ra'yal lainnya 2 kali lipat, sehingga dia berani melawan mereka. Allahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah sangat mendukung dengan bantuannya kepada siapa yang dia kehendaki, tentu kepada orang-orang mukmin. Inna fi dzalika laibratan liulil absar, sesungguhnya yang pada kisah pertemuan 2 kelompok ini, kelompok orang mukmin dalam perang Badar dengan kelompok orang musyrik, itu ada pelajaran yang bisa diambil, laibratil liulil absar, bagi yang memiliki hati nurani, bagi yang mempergunakan hati nuraninya. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Inti kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa sepanjang dunia ini berjalan, sepanjang dunia ini berputar, kebenaran dan kebatilan akan selalu ada. Kebenaran berjalan pada porosnya, kebatilan berjalan pada ketetapannya. Tetapi ingat Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhir perjalanan dunia ini, kebenaranlah yang akan memenangkan pertarungan ini. Maka apa yang kita lihat, penyiksaan saudara-saudara kita di Palestina, meskipun mengiris-iris perasaan, tetapi mudah-mudahan mereka menjadi syuhada, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi jangan pernah kita menganggap bahwa mereka lah yang bersalah, jangan kita menganggap mereka lah yang berdosa karena dia ditindas. Tetapi kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat tempat sekurang-kurangnya, mendapat tempat syahid di hari kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya orang-orang syahid itu, Pak Bu, kita lihat tidak perlu dikafani, dia akan dikubur dengan pakaiannya, dia akan dikuburkan dengan darahnya, karena nanti ketika dibangkitkan dalam kubur, dia bangkit dengan kesaksian darah yang berlumuran pada bajunya dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira inilah pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Karena waktu Isya telah masuk jam 7:06, mudah-mudahan insyaallah Masjidil Aqsal ladzi barakna haulahu, masjid yang kedua di muka bumi dibangun, insyaallah ada yang mampu membebaskan. Mari kita Bapak Ibu yang saya muliakan membantu saudara-saudara kita, bukan secara fisik, tapi mari kita bantu secara materi, memberikan sebagian harta kita untuk disumbangkan di Basnas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena hati-hati juga kita, Pak Bu, dalam memberikan sumbangan. Kita banyak lihat banyak peminta-peminta sumbangan mengatasnamakan Palestina. Hati-hati, karena memasukkan bantuan pangan di Palestina tidak sembarang. Maka berilah bantuannya melalui bantuan lembaga-lembaga resmi. Jangan kita memberikan bantuan sembarang, memberikan bantuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekira memberikan bantuan kita harus tahu lembaganya. Jangan karena adanya begini-begini lalu kita menyumbang. Jangan sampai sumbangan kita tidak sampai. Tapi insya Allah kalau lembaga resmi seperti Basnas Kabupaten Pindrang yang akan kita tempati menyumbangkan harta kita, insya Allah akan sampai Bapak Ibu yang sebelahkan. Sekira demikian, Allahumma fiq laqamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.